Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Salam sehat dan salam semangat ya untuk kita semua. Baik, di sini kita akan belajar mata kuliah Asesmen Pembelajaran SD, yaitu mengenai syarat non-tes hasil belajar yang baik. Adapun anggota dari kelompok kami, yang pertama ada Mbak Bilva Oka Amanda, ada Mbak Dwi Retno Melati, ada Mbak Rini Astuti, dan juga ada saya sendiri Hanita Bila Safitri. Untuk pokok pembahasan pada materi syarat non-tes hasil belajar yang baik ini, yang pertama ada pengertian non-tes, yang kedua ada tujuan penilaian non-tes, yang ketiga ada manfaat non-tes, yang keempat ada ciri-ciri non-tes, yang kelima ada jenis-jenis non-tes. Pengertian non-tes, apa sih yang dimaksud dengan non-tes itu sendiri? Jadi, non-tes itu merupakan suatu asesmen pembelajaran yang dilaksanakan oleh pendidik yang mana dilakukan untuk mengukur hasil belajar yang berkenaan dengan soft skill, terutama yang berhubungan dengan apa yang dapat dibuat atau dikerjakan oleh peserta didik dari apa yang diketahui atau dipahaminya. Dengan kata lain, non-tes ini merupakan suatu instrumen yang berhubungan dengan penampilan yang dapat diamati daripada pengetahuan dan proses mental lainnya yang tidak dapat diamati dengan panca indera. Untuk teknik non-tes ini biasanya itu dilakukan dengan cara wawancara, kemudian pengamatan secara sistematis, kemudian menyebarkan angket atau menilai dan mengamati dokumen-dokumen yang ada. Dan pada penilaian hasil belajar, teknik non-tes ini juga digunakan untuk mengukur pada ranah afektif dan juga psikomotor. Pembahasan berikutnya yaitu B. Tujuan penilaian non-tes. Adapun tujuan dari penilaian non-tes adalah 1. Untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan evaluasi hasil belajar peserta didik dari segi afektif dan psikomotor. 2. Untuk mengetahui kemampuan peserta didik di bidang afektif dan psikomotor. Yang C. Manfaat non-tes. Adapun manfaat dari penilaian non-tes adalah 1. Mengetahui kemajuan dan kesulitan belajar siswa. 2. Mendapatkan informasi mengenai keadaan objek penilaian. Yang D. Ciri-ciri non-tes. Adapun ciri-ciri dari penilaian non-tes adalah 1. Penilaian hasil belajar peserta didik dilakukan tanpa menguji peserta didik. 2. Penilaian mencangkup bidang atau segi sikap dan keterampilan. 3. Penilaian dilakukan dengan cara mengamati peserta didik, wawancara, kuesioner, tidak menilai dengan ujian atau tes tertulis. Materi selanjutnya yaitu jenis-jenis non-tes. Adapun jenis-jenis non-tes itu ada 3. Yang pertama yaitu pengamatan atau observation. Menurut Sudijono 2009, observasi adalah cara menghimpun bahan-bahan keterangan atau data yang dilakukan dengan mengadakan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena-fenomena yang sedang dijadikan sasaran pengamatan. Yang kedua yaitu wawancara atau interview. Wawancara adalah suatu teknik pengumpulan data dengan mengadakan komunikasi dengan sumber. Komunikasi tersebut dilakukan dengan dialog atau tanya jawab secara lisan, baik langsung maupun tidak langsung. Ada 2 jenis wawancara yang dapat dipergunakan sebagai alat dalam evaluasi, yaitu wawancara terpimpin dan wawancara tidak terpimpin. Wawancara terpimpin biasanya juga dikenal dengan istilah wawancara berstruktur atau wawancara sistematis, di mana wawancara ini selalu dilakukan oleh evaluator dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang telah disusun terlebih dahulu dalam bentuk panduan wawancara. Jadi, dalam hal ini responden pada waktu menjawab pertanyaan tinggal memilih jawaban yang sudah disediakan. Dan wawancara tidak terpimpin. Wawancara tidak terpimpin biasanya juga dikenal dengan istilah wawancara sederhana atau wawancara tidak sistematis atau wawancara bebas, di mana responden mempunyai kebebasan untuk mengutarakan pendapatnya
tanpa dibatasi oleh patokan-patokan yang telah dibuat oleh evaluator. Yang terakhir yaitu angket. Angket adalah sebuah daftar pertanyaan yang harus diisi oleh orang yang akan diukur atau responden. Pada umumnya, tujuan penggunaan angket atau kuesioner dalam proses pembelajaran terutama adalah untuk memperoleh data mengenai latar belakang peserta didik sebagai salah satu bahan dalam menganalisis tingkah laku dan proses pembelajaran mereka. Untuk jenis non-tes yang keempat yaitu pemeriksaan dokumen atau documentary analysis. Evaluasi mengenai kemajuan, perkembangan atau keberhasilan belajar peserta didik tanpa menguji atau teknik non-tes juga dapat dilengkapi atau diperkaya dengan cara melakukan pemeriksaan terhadap dokumen-dokumen. Misalnya, dokumen yang mengandung informasi mengenai riwayat hidup atau autobiografi, seperti kapan-kapan dan di mana peserta didik dilahirkan, agama yang dianut, kedudukan anak di dalam keluarga, dan sebagainya. Selain itu juga, dokumen yang memuat informasi tentang orang tua peserta didik, dokumen yang memuat tentang orang tua peserta didik, dokumen yang memuat tentang lingkungan non-sosial seperti kondisi bangunan rumah, ruang belajar, lampu penerangan, dan sebagainya. Untuk jenis yang terakhir yaitu studi kasus atau case study. Studi kasus adalah mempelajari individu dalam proses tertentu secara terus-menerus untuk melihat perkembangannya, itu menurut Jamarah 2000. Studi kasus sering digunakan dalam evaluasi, bimbingan, dan penelitian. Demikian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.